Inside 2007 adalah sebuah film yang berkisah tentang Sarah, wanita hamil dan ditinggal mati suaminya. Pada suatu hari, seorang wanita tak dikenal menerobos ke rumah Sarah dan mencoba untuk mengambil bayi dalam kandungannya. Nah, apakah Sarah bisa mempertahankan bayinya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita hamil bernama Sarah, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan suaminya. Cerita berpindah setelah 4 bulan kemudian. Terlihat Sarah sedang mengecek kondisi bayinya. Beruntung bayi Sarah sampai saat ini baik-baik saja dan diperkirakan akan segera lahir. Sarah tidak sendiri, ia bersama ibunya Louise yang selalu menemaninya. Melihat kondisi Sarah yang masih murung akibat belum bisa menerima kematian suaminya, Louise menawarkan Sarah untuk tinggal bersama di malam Natal. Namun Sarah menolak dan pergi begitu saja. Sarah berada di taman untuk menenangkan diri. Sebagai fotografer profesional, Sarah tak luput dari kebiasaannya memotret. Melihat Sarah sendirian, bos Sarah Jean Pierre yang kebetulan lewat menghampirinya. Dalam obrolan singkat mereka, Jean mengajak Sarah untuk merayakan malam Natal bersama. Sarah jelas menolak sebab ia ingin mempersingkat malam Natal dengan kesendiriannya. Saat malam Natal tiba, terlihat Sarah kesal mendapat telepon dari ibunya yang terus memaksa ingin datang ke rumah Sarah untuk tinggal bersama. Kekesalan Sarah pun mereda saat ia menatap foto kenangan bersama suaminya serta merasakan kehadirannya. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Kemudian Sarah merajut bertujuan untuk menghilangkan mimpi buruknya. Namun lagi-lagi Sarah bermimpi buruk. Di waktu yang sama, bel rumah berbunyi. Segera Sarah mengecek melalui lubang pintu. Terlihat di luar seorang wanita misterius tak dikenal meminta bantuan kepada Sarah karena mobilnya mogok. Sarah sempat menolak membantunya dan hal tersebut membuat si wanita marah sehingga ia mengungkapkan bahwa dirinya tahu tentang Sarah dan suami Sarah yang sudah tewas. Dirasa si wanita sedang menerornya, ia mengusirnya. Namun karena si wanita tak kunjung pergi, Sarah menelpon polisi berharap si wanita akan takut. Tapi si wanita justru menantangnya. Dengan ketakutan, Sarah mencoba memotret si wanita melalui jendela untuk bukti ke polisi. Setelah si wanita pergi, Sarah langsung mencuci fotonya. Tidak diduga Sarah melihat si wanita juga berada di latar belakang foto sebelumnya yang dia ambil di taman, menunjukkan bahwa si wanita sedang menguntit Sarah. Namun tak lama polisi tiba. Sarah diinterogasi oleh 2 orang polisi, sementara salah satu polisi mengecek area sekitar rumah Sarah. Tidak adanya keanehan di rumah Sarah dan foto si wanita yang ditunjukkan Sarah pun tidak jelas. Mereka pun pergi dan mengatakan bahwa ia akan menyuruh rekannya untuk berpatroli sepanjang malam supaya memastikan Sarah baik-baik saja. Takut wanita itu akan kembali lagi, akhirnya Sarah menelpon Jean untuk datang ke rumah. Sambil menunggu Jean, Sarah beristirahat sejenak. Entah bagaimana caranya si wanita yang meneror Sarah bisa masuk ke rumah, tapi dari sikapnya pun agak sedikit aneh. Dia menciumi salah satu pakaian calon debai Sarah dan mengambil alkohol serta gunting di toilet, lalu kembali ke kamar Sarah. Dan si wanita berusaha membunuh Sarah, tapi beruntung perlawanan Sarah bisa membuatnya kabur dan bersembunyi di toilet. Tidak bisa menangkap Sarah, si wanita nampak kesal. Ia pun pergi. Sementara Sarah hanya bisa menangis melihat wajah dan perutnya terluka. Setelahnya si wanita menyambut kedatangan Jean dan berpura-pura sebagai ibu Sarah.
Tidak tahu seperti apa rupa ibu Sarah, Jin tidak curiga sama sekali. Namun keadaan langsung berubah ketika ibu kandung Sarah yang asli tiba. Melihat dua orang asing di rumah Sarah, Louis menuju ke atas untuk memeriksa putrinya. Tapi tanpa sengaja Sarah membunuh ibunya sendiri. Dengan penuh penyesalan, Sarah berteriak memanggil ibunya, di mana teriakan itu membuat Jin datang. Si wanita menikam Jin sampai tewas. Lalu ia berusaha menangkap Sarah kembali. Apesnya dia malah tertusuk. Hal tersebut membuat dia nampak semakin kesal ke Sarah. Dengan kekesalannya, ia akhirnya mengungkapkan bahwa niat dia untuk membunuh Sarah karena ingin mengambil bayi Sarah. Mengetahui pernyataan tersebut, Sarah bingung kenapa ia menginginkan anaknya. Namun tiba-tiba terdengar suara mobil polisi. Tidak ingin Sarah keluar, ia menahan pintu dengan rak buku. Di luar, polisi patroli tiba. Dua orang polisi pergi untuk memeriksa keadaan Sarah, sedangkan polisi satunya menunggu di mobil bersama seorang tahanan di belakangnya bernama Abdel. Tidak tahu seperti apa rupa Sarah, polisi mengambil kesimpulan bahwa si wanita yang menyambutnya adalah Sarah. Melihat Sarah baik-baik saja, mereka pergi. Kemudian, si wanita segera mengecek Sarah. Melihat Sarah mencoba kabur, ia menahan Sarah dengan menancapkan tangan Sarah ke tembok menggunakan gunting. Sementara polisi yang hendak pergi, baru ingat Sarah sedang hamil. Menyadari bahwa wanita yang berbicara dengan mereka tidaklah hamil, mereka kembali dan masuk ke dalam rumah Sarah. Menemukan Sarah dalam kondisi mengenaskan, polisi memerintahkan rekannya untuk menangkap si wanita. Si wanita menikamnya sampai tewas dengan jarum rajut dan menembak mati polisi yang ingin menyelamatkan Sarah. Mendengar suara tembakan, polisi yang menunggu di luar khawatir dengan kedua temannya yang tak kunjung kembali. Akhirnya dia bergegas mengecek bersama Abdel. Secara mengejutkan, dia mendapati dua rekannya sudah tewas, serta menemukan Sarah dalam kondisi ketakutan dan penuh luka. Ketika dia mengobati Sarah, tiba-tiba listrik padam. Tentu keadaan itu membuat mereka panik. Setelah mengobati dan memberikan Sarah senjata, polisi menyuruh Sarah berdiam di kamar. Sedangkan dia akan pergi ke bawah untuk menyalakan listrik. Namun Abdel yang masih diborgol dan panik membuat polisi tidak fokus hingga si wanita menembak polisi dan menikam Abdel sampai tewas. Tidak adanya pengganggu, si wanita dengan leluasa mendekati Sarah yang terlihat sudah pasrah. Sarah berhasil mengelabuinya dan melukai bibir si wanita. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Sarah untuk kabur. Namun wanita itu menyerang Sarah habis-habisan, sampai Sarah terkapar lemas dan kesulitan bernapas. Tapi beruntung dengan sisa tenaganya, Sarah berhasil membakar separuh wajah wanita itu menggunakan semprotan aerosol. Setelah Sarah dapat bernapas kembali, ia membuat senjata dan bertekad akan melawan si wanita untuk melindungi bayinya. Dengan penerangan seadanya, Sarah mencari keberadaan si wanita. Saat Sarah menemukan si wanita dan ingin membunuhnya, dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah pengemudi lain yang juga berada dalam kecelakaan mobil bersama Sarah 4 bulan lalu, di mana kecelakaan tersebut membuat janin di perut si wanita tewas. Dari situlah si wanita ingin balas dendam dan mencari keberadaan Sarah. Dia menginginkan bayi Sarah sebagai penggantinya. Ternyata Sarah bukan satu-satunya orang yang selamat. Sekarang Sarah bingung apa yang harus ia lakukan. Tapi tiba-tiba Sarah dikagetkan oleh polisi yang hidup kembali. Kelihatannya si wanita hanya menembak kedua matanya saja. Mengalami kebutaan, tanpa sadar ia memukul perut Sarah bertubi-tubi, menyebabkan Sarah pendarahan. Beruntung si wanita datang membantu Sarah. Sementara si wanita dan polisi berkelahi, Sarah yang dalam keadaan sekarat berusaha naik ke tangga, berharap ia bisa sampai ke kamar dan bersembunyi.
Belum sampai ke kamar, Sarah tiba-tiba ingin melahirkan. Namun naas, bayi Sarah tersangkut, tidak dapat melahirkan secara normal. Mau tidak mau, Sarah meminta bantuan si wanita untuk mengeluarkan bayinya. Menyetujui permohonan Sarah, wanita itu sambil menangis melakukan operasi sesar pada Sarah menggunakan gunting. Sarah berteriak histeris menahan sakit, dan akhirnya bayi Sarah dapat diselamatkan, tetapi membunuh Sarah dalam prosesnya. Si wanita itu kemudian menggendong bayi Sarah dan duduk di kursi goyang. Dia mulai mengayunkan bayinya yang sebentar menangis. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Inside. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!